Isu Laut China Selatan selama ini kerap menjadi ganjalan relasi Beijing dengan negara-negara di Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia meski menyatakan tidak ikut bersengketa di perairan tersebut. Namun, sejauh ini Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya seperti Malaysia berupaya menghindari isu Laut China Selatan mempengaruhi hubungan diplomatik dengan Beijing. Hal itu dilakukan karena sebagian negara ASEAN memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang cukup erat dengan China. Tak hanya itu, peneliti senior Foreign Policy Research Institute, Felix Chang, dalam tulisannya pada Januari lalu mengatakan bahwa China juga tidak akan berhenti memperkuat klaimnya di Laut China Selatan meski mendapat protes keras dari mitra-mitranya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Beijing percaya bisa membungkam oposisi di Indonesia dan pada akhirnya, Indonesia, seperti halnya Malaysia, akan menyadari bahwa mereka tidak punya banyak pilihan selain mengakomodasi kehadiran China, kata Chang. Meski klaim historisnya terhadap Laut China Selatan dimentahkan oleh Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016 lalu, Beijing terus melakukan berbagai pembangunan dan instalasi di perairan tersebut. Merespons agresivitas China itu, Indonesia diminta mempertegas pertahanan militer di Natuna. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengerahkan kapal perang dan pesawat pengintai ke Laut China Selatan demi menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari agresivitas Beijing di dekat perairan tersebut. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan wilayah Indonesia harus menjadi prioritas paling utama untuk diamankan. Menurutnya, pengerahan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara penting untuk mengantisipasi pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia terulang kembali. Pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara, kata Sukamta. Dia mengatakan bahwa reaksi yang kuat dari pemerintah akan menjadi sinyal bagi China dan negara manapun agar tidak mencoba masuk wilayah Indonesia secara ilegal. Pedoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB, katanya. Termasuk wilayah Indonesia adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna. China sebagai bagian dari United Nations Convention for the Law of the Sea harus menghormati keputusan ini. Berangkat dari itu, Sukamta berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi internasional dan kerjasama, khususnya dengan negara-negara di kawasan ASEAN yang sejauh ini juga merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak China atas Laut China Selatan. Sebelumnya, pengamat menganggap pengerahan kapal-kapal ikan dan kapal survei ke Laut China Selatan merupakan taktik baru China untuk memperkuat klaimnya terhadap perairan kaya sumber daya alam itu. Direktur AMTI, Greg Polling, mengatakan posisi negara-negara yang memiliki wilayah di Laut China Selatan menjadi lebih krusial dan kian tertekan terutama setelah Beijing berusaha memperluas jangkauan mereka di perairan tersebut dengan mengerahkan kapal-kapalnya. Polling dan sejumlah ahli lainnya menuturkan China telah menciptakan armada penjaga pantai dan kapal penangkap ikan yang dapat dikerahkan ke Laut China Selatan kapan saja untuk mengganggu kapal-kapal negara lainnya yang berlayar di daerah yang mereka klaim sebagai miliknya. Diketahui, sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan antara Indonesia dengan China tak kunjung selesai. Berulang kali memanas karena China tidak mau mengakui teritorial yang diatur dalam United Nations Convention for the Law of the Sea 1982. Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya TNI Aan Kurnia bahkan menyebut manuver China di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia malah cenderung makin provokatif. Padahal, Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrasi sendiri telah memutus perihal sengketa teritorial di Laut China Selatan. Pada 2016 lalu Mahkamah Arbitrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut. Mereka bersikuku Laut China Selatan adalah teritorial mereka berdasar pada sejarah nenek moyang yang mereka klaim pernah menguasai wilayah tersebut. Menyikapi sikap China tersebut, Indonesia kata Aan mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah Arbitrasi yang keluar pada 2016 lalu.
Sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan belakangan ini yang dipicu dengan sikap asertif dalam bentuk implementasi kegiatan-kegiatan yang cenderung provokatif, kata Aan.